Ini yang kita ambil sebagai kajian tentang kriteria pemimpin dalam Islam. Kemudian kita sudah membandingkan dengan kriteria yang ditentukan dalam kajian fikih di Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ada 7 yang kita merujuk ke situ, yaitu oleh Imam Al-Mawardi. Kita sudah 3 kriteria yang dimaksud dengan al-quwwah di situ. Ada quwwah ruhiyah, dan ini yang menjadi pertimbangan penting dan pertimbangan utama dalam memilih pemimpin, agamanya tentunya. Kemudian quwwatun khuluqiyah, ini kepribadian dan akhlak serta moralnya. Kemudian quwwatun jismiyah, ini kemarin kita sudah juga berbicara membandingkan antara 2 calon presiden dan 2 calon wapres kita. Dilihat dari quwwah jismiyah. Masuk ke quwwah ilmiah. Ada satu ungkapan dalam bahasa Arab. Afatul ilmi an-nisyan. Wa afatul ulama'i hubbus siyasah. Wa afatul ru'asa'i du'fus siyasah. Afatul ilmi an-nisyan. Jadi bahayanya ilmu, penyakitnya ilmu itu lupa. Kita ngapal juz 1 itu berkali-kali tapi masih lupa saja. Ngapal hadis berkali-kali tapi juga lupa. Wa afatul ulama'i hubbur ri'asah. Salah satu penyakitnya ulama itu hubbur ri'asah. Senang menduduki jabatan. Tidak tahu kok cocok dengan kondisi kita. Tapi ulama yang hubbur ri'asah itu kemudian disebutkan wa afatur ru'asa'i du'fus siyasah. Penyakitnya ulama yang menjadi pemimpin itu lemah di bidang politik. Lemah di bidang politik. Maka dari 3 potongan hikmah ulama ini, para ulama ini kemudian bisa kita ambil bahwa sebenarnya yang namanya ulama itu sebenarnya tidak saja identik dengan ilmu-ilmu agama, tapi orang-orang yang menguasai satu ilmu tertentu, disiplin ilmu tertentu, itu juga bisa disebut ulama di bidangnya. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya seorang pemimpin itu memiliki ilmu, bukan hanya ilmu agama, tapi semua ilmu yang terkait dengan profesinya sebagai pimpinan. Apa yang kemudian, jadi kalau ulama terus jadi pimpinan, itu kadang tidak ngomong masalah politik, tapi masalah ceramah. Nah, ini penyakitnya. Mempromosikan dirinya kemana-mana Indonesia, tapi tiba-tiba jebule sini ceramah. Ya, nek ngono ora usah dadi wakil presiden atau dadi caleg atau dadi anggota dewan. Cukup jadi ustadz di masjid. Nah, penyakitnya seneng profesi menduduki jabatan, tapi tidak ngerti politik. Maka sinyal dari Nabi Allah kepada kita, dari Allah kepada kita, bahwa pimpinan itu harus menguasai minimal ilmu-ilmu yang dibutuhkan
dalam mendukung posisinya sebagai pemimpin. Satu, contohnya ayat yang sudah kita baca. Tidak saya sebutkan di sini. Ketika Allah memberitahukan malaikat akan menjadikan Adam sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ayat yang datang setelah khalifah itu adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Asma di sini jangan hanya ini jam, ini tiang, ini mikrofon, tidak. Al-asma itu al-ulum kullaha. Nah, kalau dulu saya ngaji, Pak, ngaji di musola itu kan kemudian ya Nabi Adam itu diberitahu ini genteng, ini tiang, ini sajadah. Lah ketika kemudian nguji malaikat yang mana? Malaikat ini apa? Nah, bukan seperti itu, Mas. Membekali diri. Ustadz saja yang dakwah juga harus ada ilmunya, ilmu sosiologi. Ini yang sering pertemuan-pertemuan dai, mubalik, ini saya ulang-ulang. Karena banyak mubalik yang angger ceramah saja, tapi tidak melihat kondisi audiennya. Nah, pokoknya angger ceramah, ngerti gak ngerti, padahal likulli makolin makomun, walikulli makomin makolun. Maka Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman, itu yang diingatkan Nabi adalah innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan datang ke sebuah komunitas kaum masyarakat yang orang itu ahli kitab, pintar logika pada waktu itu. Itu psikologis orang. Kemudian sudah diketahui jelasnya tempatnya di Yaman. Jadi harus menguasai semua ilmu minimal, ilmu komunikasi, ilmu politik, karena terjanya di politik, jangan-jangan ketika sudah mencalonkan diri jadi legislatif atau jadi apa, presiden misalkan, wakil presiden, tidak ngerti istilah-istilah dalam dunia politik. Itu dalil yang kedua adalah kisah Tolut yang kemarin kita sudah singgung sedikit. Tolut dipilih dari kalangan yang tidak punya, termasuk keluarga tidak berada. Tapi Allah memberikan kelebihan di bidang al-ilm wal jism. Kemarin jasmaninya sudah. Al-ilm wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Bastoh itu berarti diberi kelapangan. Kalau kemudian ada debat, ada apa masalah, tanpa mikir sudah langsung muncul lagi logikanya. Kalau dalam istilah cerita di Mutola'ah Qiraah Rasyidah itu namanya Suratul Khatir. Suratul Khatir. Jadi orang yang punya ide cepat untuk melakukan sesuatu, menyimpulkan sesuatu, untuk menyelamatkan orang lain. Minimal menyelamatkan dirinya. Itu alil bazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Masih ayat yang sama terkait dengan Nabi Daud. Wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Posisinya sebagai raja, al-mulk, atahul mulk,
Dikasih juga al-hikmah, dijadikan nabi, jadi salah nabi dan raja pertama. Raja sekaligus nabi yang pertama itu adalah Nabi Daud. Al-hikmah, tapi mendukung posisinya wa 'allamahu mimma yasha. Salah satunya adalah teknologi pembuatan baju perang. Nah, jadi yang mengenal teknologi pertama membuat baju perang itu adalah Daud. Teknologi. Belum lagi ada ilmu seninya ya, yang terkenal dengan suaranya merdu. Jadi minimal menguasai yang dibutuhkan pada waktu itu untuk lebih sedikit unggul dibanding kaum-kaum. Maka yang calon-calon ini harus menunjukkan layak dipilih dengan menunjukkan keunggulannya di bidang ilmu. Wa 'allamahu mimma yasha. Dawud dan Sulaiman juga menguatkan. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sulaiman itu anaknya Dawud juga mengambil posisi raja, tapi kemudian dikasih kelebihan ilmu. Nah, ilmunya Sulaiman malah lebih banyak. Mantiqot toiri. Wa ulimna mantiqot toiri. Beri ilmu memahami bahasa binatang. Bukan berarti Nabi Sulaiman berbicara seperti bicaranya binatang, tapi ulimna mantiqot. Mantik itu bukan kalam. Jadi jangan kemudian digambarkan bahwa Nabi Sulaiman itu bicaranya juga bicara dengan manggung seperti binatang. Tapi bahasa binatang itu Nabi Sulaiman mengerti. Ulimna mantiqot toir. Jadi ilmu inilah yang kemudian menjadi kekuatan penting bagi seorang calon legislatif atau calon DPD atau calon presiden. Ilmu itu kekuatan. Kalau kemudian kita sambung dengan pendapatnya Al-Mawardi, ada 2, ada 7, tapi yang terkait dengan ilmu ini ada 2. Al-ilmu al-muaddi ilal ijtihadi fin nawazil wal ahkam. Ilmu yang kemudian membantu seorang pemimpin untuk cepat-cepat membuat keputusan terkait dengan kejadian tertentu atau musibah tertentu atau kemudian peristiwa tertentu dalam negara itu. Harus cepat. Ini kan kemudian ngomongnya cepat, tapi kemudian kesimpulannya yang kedua, ar-ra'yu al-mufdi ila siyasati akan inna sobat dilihat di innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat 28. Surat Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah hanya para
Tapi kalau kemudian kita lihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, maka ulama dalam perspektif Quran surat Fatir ini tidak hanya terkait dengan ngaji, tidak terkait dengan ceramah, tidak terkait dengan baca Quran saja, tapi terkait dengan semua ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Pimpinan juga harus mengetahui ilmu geologi. Kalau kemudian pertumbuhan penduduk saja tidak ngerti, demografi tidak ngerti, bagaimana dia akan mengetahui kekuatan di dalam masyarakat, pemilihnya. Kalau tidak mengetahui ilmu demografi, ilmu sosiologi, bagaimana kita nanti berinteraksi dengan orang, dan lain sebagainya. Alam taro anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Ini terkait dengan benda-benda langit, terkait dengan ilmu astronomi. Salah satunya kenapa? Nanti kalau terkait dengan astronomi, itu terkait dengan waktu, penanggalan. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi, maka harus jelas, harus mengerti. Fa'akhrajna min samaratin mukhtalifan alwanuhu. Ini tentang apa ini? Botani. Ilmu IPA, pengetahuan alam semuanya atau bi'i. Wa minal jibali judatun bidun wa humrun mukhtalifan alwanuhu wa gharabi. Ini juga terkait dengan ilmu alam, ilmu bumi. Kalimantan ini kekuatan pertaniannya berapa? Bisa surplus atau tidak pertaniannya? Maka seorang pimpinan harus tahu. Ini masuk wa minal jibali judatun. Itu juga terkait dengan batu bara, itu masuk di sini. Batu bara masuk di sini. Ad-dawab wal an'am, ad-dawab ini ilmu hewan, tentang hewan. Masuk juga dalam ilmu sosiologi manusia. Sehingga orang yang mengetahui tentang semua ilmu itu tujuannya hanya satu, yaitu mengantar sampai kepada Allah. Ketika ilmunya mengantarkan dirinya kepada Allah, maka tidak akan mungkin membuat kebijakan eksploitasi batu bara yang akan menghancurkan. Jadi ilmu kita ini akan mengantarkan kita kepada Allah. Kalau tidak punya ilmunya, maka kebijakan diambil, rusak lingkungan, apalagi hanya pembisiknya yang kalau hanya percaya pada pembisik dan orang-orang sekitarnya, maka bisa saja setiap orang bisa jadi pimpinan. Ini apa? Penyemangat pendorong bagi teman-teman yang masih muda-muda, yang ingin tahun depan, periode depan, ingin mencalonkan diri masuk ke dunia politik, mulai sekarang harus belajar tentang segala macam ilmu, terutama terkait dengan ilmu sosial dan ilmu politik. Ulama, Muhammadiyah misalkan, Muhammadiyah itu ketika mengambil satu hukum, misalkan dulu yang rame-ramenya itu hukum rokok, sampai kepada kesimpulan fatwa rokok haram, itu bukan hanya kiai saja yang diundang, ahli fisika,
semua presentasi sampai pada kesimpulan jadi tidak angker kemudian mengambil kesimpulan. Maka itulah betapa pentingnya ilmu. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih lagi. Jangan salah pilih lagi. Kalau salah pilih lagi, pertaruhan Indonesia ada pada 2019. Pilihlah yang punya ilmu. Meskipun nanti kita akan lihat, modal itu penting. Tapi untuk apa akan kita lihat pada ayat terakhir, bagian terakhir ketika kita berbicara tentang Sulaiman. Jadi ini, lah ilmu itu kekuatan, al-ilmu huwa sultan. Keunggulan seseorang itu ada pada ilmunya. Sultan di sini ayat Yunus 68, Ghafir 36, An-Naml 21, At-Tur 38, Ar-Rahman 33. Sultan yang kemudian kita artikan sebagai pimpinan, kita nyebut bahasa apa itu pimpinan Brunei itu kan Sultan, Sultan Ternate dan lain sebagainya seperti itu. Sultan itu adalah kekuatan dan kekuatan itu adalah ilmu. Maka ilmu di Al-Quran itu banyak disebut dengan istilah sultan. Kamu tidak akan mampu menembus gunung dari satu sisi dengan sisi yang lain kalau tidak ada ilmunya. Kamu tidak akan mampu menjelajah alam semesta kalau tidak punya kekuatan ilmu. Ya, ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kamu tidak akan mampu menembus aktor samawati wal ard, ufuk apa itu ujung langit dan bumi kalau tidak punya ilmunya. Maka ada satu ungkapan Arab di Al-Hikmah itu, laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu balil yatimu yatimul ilmi wal adab. Orang yatim itu yang lemah, tidak punya kekuatan, itu bukan berarti tidak punya bapak. Tapi yang benar-benar yatim itu yang tidak punya ilmu, tidak punya adab. Nah, jadi kekuatan itu ada pada ilmu dan kekuatan itu ada pada akhlak. Ada quwwah khuluqiyah yang sudah kita bahas dan ini ada al-ilm. Masuk ke syarat yang keberapa ini? Yang kelima. Quwwah istimaiyah. Itu 2, 3, 4, 5. Ya. Quwwah istimaiyah. Kekuatan sosial. Kalau pakai bahasa Al-Quran itu minhum, fihim, bainahum. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Jadi kita pilih calon pemimpin kita dari kalangan kita sendiri. Rasulullah diutus oleh Allah dari kalangan mereka. Di tengah-tengah komunitas yang akan didakwahi. Dan hampir semua nabi itu berasal dari kaumnya. Maka pilihlah wakil-wakil kita dari kalangan kita sendiri yang kita mengenal. Nah, ini banyak yang impor kan?
Rumahnya di Jakarta, dapilnya Samarinda. Rumahnya Surabaya, jadi bupati di Lamongan. Kalau aslinya Jogja, jadi PWM boleh enggak? Karena sudah minhum. Sudah minhum. Kalau saya enggak boleh karena saya tidak minhum. Masih KTP Lamongan. KTP Tuban. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Karena apa? Karena orang yang ada dari dalam minhum itu mengetahui karakternya tadi terkait dengan Mu'ad tadi. Karena Mu'ad tidak dari kalangan orang Yaman, orang Quraisy, maka Mu'ad dituntut untuk mempelajari kondisi sosial, kondisi psikologi orang-orang Yaman. Tidak akan tahu kebutuhan orang Samarinda kalau tidak orang Samarinda. Tidak akan tahu kebutuhan orang Kalimantan kalau tidak orang Kalimantan. Nah. Minhum dari kita. Ayat yang selanjutnya ini tahu semuanya karakter. Karena orang dalam itu tahu karakternya. Tidak mungkin akan melakukan sesuatu yang kemudian di luar kebiasaan orang-orang dalam. Kalau kemudian orang dalam minhum dan fihim sudah di tengah-tengah kita dan dari kalangan kita, tapi tidak mengerti karakter kita, maka kalau tidak ngerti kan tidak ada empati. Tidak ada empati kalau tidak ngerti. Akan mikir sendiri. Tidak layak untuk jadi pimpinan. Coba kita merujuk ke kisahnya Musa lagi. Orang baru di Madian. Kan dikejar-kejar oleh anak buahnya Fir'aun. Sampai lari ke Madian. Orang baru di Madian. Tidak kenal siapa-siapa. Tapi kita ketika melihat dua orang perempuan yang butuh pertolongan, muncul rasa empatinya untuk menolong. Dan pertolongannya itu tanpa diembeli oleh permintaan apa-apa. Karena habis saqalahuma tawalla ila dzilli. Setelah menolong, memberikan minum kambing-kambingnya, mundur tanpa ngomong, tanpa minta apa, tanpa kemudian pamrih. Nah, itu pimpinan semacam itu. Empatinya kuat, kemudian tanpa pamrih. Nah, tapi sekali lagi, ikhlas di Muhammadiyah beda dengan ikhlas di politik. Nah, harus dibedakan. Ikhlas di Muhammadiyah harus seperti ini. Beda dengan ikhlas di politik. Maka orang-orang yang bergerak di Muhammadiyah tahu kondisi Muhammad seperti ini, kalau kemudian terjun ke dunia politik, ikhlasnya beda. Ikhlasnya beda, ya ada uang jajan, ada kaos, ada makan bersama di restoran. Nah, itu ikhlas di politik. Ikhlas beda. Tapi pimpinan harusnya seperti itu, tanpa pamrih. Harusnya empatinya ada tanpa pamrih. Contohnya Umar Ibn Khattab. Empatinya luar biasa. Sering jalan malam untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Ketika mengetahui ada satu rumah yang kemudian tidak punya apa-apa, digotong sendiri berasnya, kemudian diberikan ke rakyat yang kemudian diketahui. Empatinya muncul. Ini namanya quwwah
ijtimaiyah. Kekuatan sosial itu seperti itu. Ini yang pertama contoh. Kekuatan sosial yang kedua, kuwah istimewa yang kedua, itu jaringan. Nah, struktural. Harus membangun jaringan. Tidak bergerak sendiri. Sebenarnya dakwah juga demikian. Alhamdulillah saya di Kalimantan ikut Muhammadiyah. Jadi pernah diantar Mas Nono ke Pasir, bersama ke Kubar pernah. Karena jaringan, kalau saya sendiri, saya dai dari Jakarta. Tidak mungkin akan percaya orangnya. Dulu kan pakai gini tuh saya. Rambutnya panjang, kelihatannya tidak meyakinkan itu ya. Kemudian saya datang ke masjid, saya dai Jakarta, mau dakwah di sini. Tidak mungkin ada percaya. Tapi karena struktural, itu kemudian gampang untuk masuk ke tempat-tempat yang tidak terjangkau. November nanti, mudah-mudahan saya bisa datang di Samarinda, ikut mengunjungi daerah yang belum terkunjungi, yaitu Berau. Mudah-mudahan. Karena padat ini, ada acara LP2M juga di Jogja ini. Ya, diculik. Jaringan bainahum. Nabi Musa ketika mengetahui dirinya tidak pandai berbicara, cadel, minta kepada Allah mengajak Harun. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ini jaringan. Ketika mau dakwah ke Firaun, itu tidak sendirian, ngajak orang yang kemudian gaya bicaranya baik, kemudian lancar, punya logika tinggi. Dengan dua orang yang datang, itu lebih mempererat, menyatukan gerakan, kemudian lebih memperluas wilayahnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'duh. Jadi seperti ini, kalau kita buat jaringan itu seperti ini. Maka nanti yang DPD, ada calon DPD-nya ini. Nah, kalau DPD pas turun ke daerah-daerah, ya bicaranya politik. Tidak boleh ceramah. Karena dalam memposisikan diri sebagai calon dewan, calon perwakilan yang di bidang politik, mewakili Kaltim di bidang politik. Adu argumen, kuat argumen. Nanti bagian ceramahnya bagian saya. Tapi ide gagasan berpolitik kenapa maju, jadi caleg kenapa maju, jadi anggota dewan, itu kemudian harus disampaikan di situ. Usdud bi azri wa asyruk. Jadi ada politisinya. Kita kan sudah jaringan luar biasa ini. Muhammadiyah Jawa Timur misalkan. DPD-nya Najib Hamid. Calegnya Profesor Zainuddin Maliki. Resmi rekomendasi Muhammadiyah dititipkan di PAN. Dua-duanya pimpinan wilayah. Nah, Kalimantan hanya baru punya DPD. Nah, kalau kemudian rekomendasi Pak Darlis, wakil Muhammadiyah misalkan, nah itu kan lebih kuat. Nah, itu. Sudah waktunya Muhammadiyah punya wakil kayaknya. Tapi harus benar-benar menguasai di bidang politik. Daerah siapa misalkan yang dia. Jadi ini bainahum, jaringan. Maka silaturahim, nah, ini sekali lagi, kita ini sering silaturahim, tapi kurang bisa menciptakan
jaringan yang kuat. Kurang silaturahimnya sering, tapi jaringannya tidak terbentuk. Coba satu contoh ketika Rasulullah mau hijrah. Ini salah satu pimpinan nih. Rasulullah kan pada waktu itu pimpinannya orang Islam. Dia sendiri yang turun ke lapangan, mendatangi, mempromosikan dirinya. Satu orang di Bai'atul Aqabah. Di Aqabah. Kita kenal dengan Bai'atul Aqabah 1, Bai'atul Aqabah kedua. Rasulullah sendiri sebagai pimpinan terjun langsung ke lapangan, kemudian menawarkan gagasan. Bai'atul Aqabah pertama berapa? Hanya 7 atau 5 orang. Enggak sampai 10. Yang kedua, lebih dari 10. Ada perempuannya lagi. Nah, dari sinilah lobby politik itulah masuk dalam quwwah ijtimaiyah. Bagaimana seseorang mampu menawarkan idenya kepada masyarakat dan masyarakat menerima. Itu namanya quwwah ijtimaiyah. Kita sering ziarah, tapi kita tidak punya jaringan. Buktinya ketika kita menawarkan DPD, itu daerah-daerah rantai-rantai cabai-cabai wadem ayem. Karena jaringan belum terbentuk. Nah, padahal Muhammadiyah kan jaringan. Jadi ada ranting, tapi koneksinya ke wilayah, ke pusat itu kemudian kurang. Nah, silaturahim itu tujuannya seperti itu. Jadi kita bentuk jaringan, kita kuatkan jaringan, itu adalah bainahum. Ini Nabi Muhammad. Perang Hunain. Kita tidak ambil contohnya orang Islam kalah, kemudian yang lain sebagainya. Tapi pada waktu itu, Nabi Muhammad membangun jaringan dengan seorang Quraisy musyrik. Dalam mempersanjatai orang Islam. Jadi jaringan itu bukan hanya internal, tapi juga dibuat eksternal juga. Bukan hanya kekuatan di Muhammadiyah, tapi bisa kita ambil kekuatan dari luar Muhammadiyah. Pinter-pinternya kita menawarkan ide. Apalagi kalau sudah ada tim sukses. Jangan hanya mengandalkan tim sukses. Nabi Muhammad juga menawarkan diri. Ke Taif harusnya kan bisa ngutus. Tapi ke Taif sendiri. Pimpinan. Itu lebih politik. Tapi ya ada gagal, ada berhasil. Yang berhasil itu kemudian di Habasyah. Dan yang paling berhasil lebih politiknya Nabi adalah ke Madinah. Nah, itu jaringan. Maka quwwah ijtimaiyah. Pimpinan itu harus banyak linknya. Kalau kita harus populer, ya, harus populis. Ya kalau Jokowi itu ya takdirnya jadi pimpinan. Karena orang Madura tidak ada yang tahu namanya Jokowi. Nah, itu quwwah ijtimaiyah. Contoh yang ketiga. Hampir semua nabi itu punya waktu yang bersamaan. Nah, punya waktu yang bersamaan. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lot itu tidak beda. Kita baca di surat Al-Dzariyat. Nah, itu ya. Ketika ada tamu, malaikat datang ke Nabi Ibrahim tentang kemudian memberitahukan akan dikaruniai anak, dan kemudian tamunya langsung ke Lot. Nah, malaikat langsung ke Lot. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim sama istrinya tanya, kamu mau apa ke sana? Inna ursilna ila qaumin mujrimin. Jadi Nabi itu ajarannya saling menguatkan. Ini interkoneksi.
hubungan jaringan luar biasa. Nabi Zakaria, Yahya, Isa. Itu satu rangkaian. Yang ngasuh Maryam itu Zakaria. Zakaria kemudian memiliki anak. Sebelum Isa lahir, itu sudah ada Yahya. Kemudian Isa. Zakaria, Yahya, Isa. Satu. Jadi ini yang kemudian, apa kemarin kita ingat dengan adanya pentingnya kaderisasi. Pentingnya kita memikirkan kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan kita. Nah, Muhammadiyah sudah jelas, tinggal mau enggak yang dikader atau mau enggak yang mengkader, itu kan jenjangnya sudah jelas kemarin kita bicarakan. Yang terakhir, ini yang terpenting menurut orang-orang pada waktu masa Nabi Samuel. Ketika diutusnya Tolut sebagai pimpinan mereka, protes mereka, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Jadi kita sekarang ini kembali kepada masa Nabi Samuel sebelum Nabi Daud, ketika harta itu, uang itu berbicara terkait dengan pimpinan. Kalau sekarang tidak punya modal banyak, tidak akan jadi pimpinan. Muhammadiyah tahun ini berusaha untuk mematahkan teori itu. Tidak punya uang, juga Muhammadiyah mampu mengantarkan kadernya, tapi modal jaringan. Kuwah ijtimai. Nah, cuma kita Kalimantan masih kalah jauh dengan Jawa Timur ya, tentang jaringan ini. Harus diakui. Karena Jawa Timur saja melalui rapat harian saja, ada edaran ke daerah-daerah, itu kemudian posko dibentuk sesuai dengan dapil pemilihan calon legislatif. Dan warga Muhammadiyah yang calon di situ harus menggandeng, mempromosikan DPD yang diusung oleh Muhammadiyah. Nah, hanya rapat harian, tapi pengaruhnya luar biasa. Jadi sekarang ini nggak masuk ke sini. Tapi perlu juga. Nabi Sulaiman dikasih kekayaan yang luar biasa. Supaya tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Punya integritas yang tidak terpengaruh karena materi. Ketika Sulaiman menawarkan kepada Bilqis masuk Islam, tunduk pada saya. Kan mikir-mikir musyawarah dengan rakyatnya. Kemudian ini memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Apa jawaban Nabi Sulaiman? Qala atumiddunani bimalin. Diledeki. Jadi berupaya untuk mempengaruhi keputusan dengan materi. Nah ya, kita sekarang sudah tahu reklamasi itu ada karena ada uang. Meikarta itu ada karena ada uang. Saya kira kebijakan-kebijakan eksploitasi, eksplorasi batu bara, sawit di kita ini juga karena uang. Tapi ketika pimpinan itu punya modal yang kuat, kemudian dilandaskan pada keilmuan agama yang kuat, ruhiyah, sulukiyah, maka atumiddunani bimalin. Otoritas ini tidak akan saya rupiahkan. Itu kan bahasanya Anies seperti itu. Tapi tidak tahu nanti diuji, pasti diuji nanti. Jadi Muhammadiyah berupaya untuk mematahkan teori politik transaksional di Indonesia dengan menggunakan jaringan. Tapi modal juga perlu. Kalau kemudian harus terpaksa modal, kalau tidak pakai modal, tidak bisa masuk
dan yang masuk adalah orang-orang yang tidak punya integritas, maka modal itu menjadi wajib. Kalau siapa tahu mereka ngebom Fajar 100.000, kita Muhammadiyah ngebom Fajar 200.000. Itu namanya Fathul Dzariyah. Nah, nanti kajian tarjih harus bisa Fathul Dzariyah. Kita melanggar aturan untuk tujuan maslahah tertentu. Ini kuwah maliyah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ayo engko lah pertemuan. Engko dawa iki. Ora salat Isya. Ya, terima kasih. Nanti ya. Orang simpen dulu. November. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.